Tahapan pencoblosan pemilu 2024 tersisa sebulan lagi. Tak seperti sebelumnya, kali ini PDIP akan bersaing ketat dengan Gerindra. Hal ini terlihat dari 4 survei elektabilitas partai politik terbaru, yang rilis di Januari. Ada survei yang memenangkan PDIP, dan ada juga yang dimenangkan Gerindra. 1. Survei median. Partai Gerindra berada di posisi kedua dengan 20,1% bersaing ketat dengan PDIP yang berada di posisi pertama dengan 20,8%. Disusul posisi ketiga oleh Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS. Berdasarkan temuan survei median terbaru, terdapat 2 partai politik non-parlemen yang berpotensi lolos ke Senayan yaitu Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan Partai Gelora. Para pemilih Partai Gelora beralasan partai ini memiliki program yang telah terasa di masyarakat. Survei median ini dilakukan pada tanggal 23 Desember tahun 2023 sampai 1 Januari tahun 2024. Sebanyak 1.500 responden dipilih dari berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Survei ini memiliki margin of error sekira 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Survei JRC. Jakarta Research Center memperlihatkan Partai Gerindra mengungguli PDIP. Partai Gerindra mendapatkan 20,5% sementara PDIP mendapatkan 17,8%. Kenaikan mencolok juga terjadi pada PSI yang dianggap berpeluang lolos ke Senayan karena mengantongi 4,5%. Survei JRC ini dilakukan pada 26 sampai 31 Desember tahun 2023 pada 1.200 responden perwakilan dari seluruh Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. 3. Hasil survei Puspol. Hasil survei Puspol terbaru menyebut, partai-partai baru seperti PSI, Gelora, Umat dinyatakan masih di bawah ambang batas 4%. Begitu juga dengan Partai Perindo yang elektabilitasnya masih di bawah 4%. Sementara Demokrat diketahui lolos ke Senayan dengan keterpilihan sedikit di atas ambang batas 4%. 9 partai politik parlemen, petahana, diprediksikan masih akan tetap melenggang mulus untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Adalah PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN dan PPP. Demikian hasil survei Pusat Polling Indonesia, Puspol Indonesia, yang dirilis pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Direktur Eksekutif Puspol Muslimin Tanja dalam keterangan tertulis menjelaskan, 3 besar perolehan suara masih diduduki PDIP 21,1% disusul Gerindra 17,3% dan Golkar 10,9%. Sedangkan papan tengah ada PKB 7,6%, PKS 7,2% serta Nasdem 6,6%. Papan bawah ada Demokrat dan PAN masing-masing 4,2% serta PPP 4,1%. Sisanya di bawah ambang batas parlemen 4%. 4. Survei NSN. Sementara itu, temuan Nusantara Strategic Network, NSN, PDIP dan Gerindra berebut koatail efek ekor jas. Presiden Joko Widodo, Gerindra menyalip PDIP, sementara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, diprediksikan tembus Parlemen Senayan, DPR RI. Survei NSN periode Desember tahun 2023, Gerindra dan PSI mengalami kenaikan elektabilitas cukup signifikan. PDIP turun ke peringkat kedua. Direktur Program NSN Huslidar Riyandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 menjelaskan, Gerindra meraih elektabilitas tertinggi pada Desember tahun 2023 dengan 18,8%. PDIP turun ke peringkat kedua 16,3%. Survei Oktober tahun 2023, PDIP 17,5%, sedangkan Gerindra masih 15,4%. Pada bulan November tahun 2023, PDIP mengalami penurunan menjadi 17,2% dan Gerindra naik menjadi 17,6%. Begitu juga dengan PSI. Pada Oktober tahun 2023, PSI menembus 4,2%,
lalu naik menjadi 5,4% pada bulan November tahun 2023, dan kini mencapai 6,1%. Menurut Riyandi, menurunnya elektabilitas PDIP diperkirakan erat dengan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi gelaran Pilpres 2024. PDIP adalah partai pengusung Jokowi hingga menang 2 kali pemilu, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto dinilai memberikan insentif elektoral bagi Gerindra dan sebaliknya menurunkan elektabilitas PDIP. Buah manis koatail efek Pilpres tidak hanya dirasakan Gerindra, tetapi juga PSI. PSI menunjuk Kaesang Pangarep yang merupakan putra Jokowi sebagai ketua umum di akhir September tahun 2023, hingga mengerek elektabilitas menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. PSI lalu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran pada arena Pilpres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.